Orang yang telah mendapatkan malam Al-Qadar, dia dapat doa dari malaikat. Ya, maka apa yang didapatkan olehnya sebagai tanda keberhasilan yang mendapatkan malam Al-Qadar? Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, dimanapun anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara, mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menjalani aktivitas sehari-hari dan bahkan bisa menjalani ibadah puasa kali ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara, video kita kali ini kita akan berbicara tentang memaksimalkan 10 terakhir bulan suci Ramadan untuk menyambut malam Lailatul Qadar, saudara. Malam lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih utama daripada 83 tahun lebih. Saudara, memang tidak terasa ya saudara ya. 10 terakhir bulan Ramadan telah tiba, telah hadir kepada kita. Hari-hari terakhir Ramadan ini saudara tentunya menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk yang lalai, lengah dan teledor misalnya. Nah saudara, inilah saatnya kita berburu pahala. Inilah saatnya kita berburu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saatnya kita menuju kemenangan. Inilah saatnya kita menuju hari yang fitri, yang disebut dengan Idul Fitri. Kita merayakan fitri itu dengan Idul Fitri, yaitu merayakan hari raya Idul Fitri, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Iya saudara, jika telah memasuki malam terakhir bulan Ramadan, apa sih yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kata beliau, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dahalal ashrah. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal lailah, beliau menghidupkan malam itu saudara, tentunya dengan salat dan berbagai ibadah lainnya. Wa ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Wajaddah, kemudian beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi apa yang biasa beliau lakukan. Wasyaddal mi'zar, kemudian beliau mempererat tali sarungnya, sari pakaiannya. Artinya beliau tidak menggauli istrinya saudara.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah saudara, oleh karena itu dari hadis tadi memang 10 hari terakhir ini, 10 terakhir bulan Ramadan ini memang luar biasa saudara. Sehingga Nabi SAW benar-benar mempersiapkan diri, benar-benar bersemangat untuk meningkatkan ibadah di malam-malam terakhir, di hari-hari terakhir, utamanya malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa saudara? Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah di antara waktu yang paling baik, yang paling utama untuk berdoa. Di malam terakhir, di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah terkumpul banyak sekali waktu-waktu yang mulia dan mustajabah. Adapun waktu-waktu yang mustajabah, yang apabila kita berdoa, beribadah cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malam-malam itu adalah 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian malam sepertiga malam terakhir setiap malam yang kita lewati. Kemudian lagi waktu mustajabah itu, waktu istijabah itu adalah sesaat setelah azan saudara. Setelah azan dikumandangkan. Kemudian lagi waktu setelah selesai sholat di 5 waktu. Kemudian lagi dalam keadaan sujud. Kemudian waktu atau pada saat berkumpulnya umat Islam dalam majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu adalah waktu-waktu istijabah, waktu-waktu mustajabah. Nah, semua itu saudara berkumpul dalam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka dengan demikian waktu-waktu itu mari kita manfaatkan untuk terus-menerus berdoa, berzikir, berbuat kebaikan. Utamanya berdoa kebahagiaan dunia akhirat. Mohon ampunan dosa, mohon keberkahan rezeki, mohon panjang umur, barokah umur, tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari segala macam musibah dan wabah dan lain sebagainya saudara. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai doa pula untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kaitannya dengan berdoa saudara. Artinya dalam hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi, apabila kita berdoa tidak boleh tergesa-gesa untuk segera dikabulkan. Artinya kita jangan mendekte Allah, jangan kita menekan Allah seolah-olah gitu. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu tawakal, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam berdoa tidak boleh tergesa-gesa untuk segera dikabulkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saudara, wa yustajabu li ahadikum malam ya'jal, kata beliau. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan malam ya'jal, selagi ia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Yaqulu, misalnya kata beliau tergesa-gesa dengan mengatakan da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Gimana ini?
Udah berkali-kali berdoa, namun belum juga dikabulkan oleh Allah. Jangan saudara. Tidak boleh kata Rasulullah SAW berkata seperti itu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Saudara, kaum muslimin muslimat, soimin soimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tadi disampaikan saudara bahwa 10 terakhir bulan Ramadan adalah di antara waktu yang paling baik untuk berdoa. Utamanya saudara, lebih-lebih berdoa itu apabila dipanjatkan sembari melakukan iktikaf di masjid. Jadi berdoa, berzikir, berbuat kebaikan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, baca sholawat dan sebagainya, itu lebih utama apabila dilakukan sembari melakukan iktikaf di masjid saudara. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW merutinkan iktikaf di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau melakukan terus menerus sampai beliau wafat saudara. Sampai beliau meninggal dunia. Ini diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istrinya mengikuti iktikaf pada waktu tersebut setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saudara. Nah, saudara, iktikaf ini termasuk dalam amalan sunnah. Ya, amalan sunnah yang dapat dilakukan sebenarnya kapan saja. Tapi lebih utama dilakukan pada saat-saat 10 terakhir bulan Ramadan. Beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih dianjurkan sebagai upaya untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Namun apabila tidak bisa saudara, tidak bisa melakukan iktikaf di masjid karena kesibukan dan alasan yang lain, alasan yang syar'i saudara, alasan-alasan yang bukan kemaksiatan, maka bisa dilakukan di mana saja. Jadi meraih Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid, dimanapun saja. Kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Cuman utamanya sebisa mungkin beriktikaf di masjid. Kenapa di masjid? Ya karena Rasulullah SAW iktikaf di masjid. Karena mengikuti Nabi saja. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan iktikaf di masjid itu utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, mani'takafa falya'takif ma'i. Siapa yang ingin beriktikaf falya'takif ma'i, maka beriktikaflah bersamaku al-ashral awakhir pada 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya orang yang iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan itu sama dengan iktikaf dengan aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya hadis ini artinya dijelaskan bahwa iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan sangat diutamakan dan bahkan sama dengan iktikaf dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentunya iktikaf itu saudara harus memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang telah mendapatkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha, ya. Min kulli amrin, semuanya biizni rabbihim min kulli amrin. Dia dapat doa dari malaikat, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah ampuni. Kemudian dia tingkatkan ibadah. Semua dia lakukan di malam itu, maka apa yang didapatkan olehnya sebagai tanda keberhasilan yang mendapatkan malam Al-Qadar? Salam. Ciri pertama, ada kedamaian dalam jiwanya, terasa lebih tenang. Nah, jadi kalau Anda ingin tanyakan bagaimana cara saya mendapatkan malam Al-Qadar, maka tingkatkan ibadah, dan di sela-sela itu rasakan satu malam saat kita memiliki getaran yang kuat kepada Allah untuk beribadah yang melahirkan ketenangan kepada jiwa. Kalau itu Anda dapatkan setelah malam itu, tiba-tiba berubah jadi tenang, jadi damai, jadi baik, dan esoknya gemar meningkatkan ibadah. Nambah, terus berubah lebih baik. Itu tanda yang paling utama Anda mendapatkan malam Al-Qadar dibandingkan dengan tanda-tanda semesta yang mungkin banyak tafsiran di masyarakat. Jelas? Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam satu bulan ini, dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran, pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya. Baik, demikian saudara. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di malam Lailatul Qadar itu saudara. Yang nilai ibadah di situ lebih daripada khairun min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih saudara. Seseorang jarang sekali bisa hidup 83 tahun lebih yang diisi padat dengan ibadah. 83 tahun diisi padat dengan ibadah, siapa bisa di situ? Mungkin itu saja saudara yang bisa kita sampaikan mengenai memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.